bertemu lagi pagi ini dalam rangka melanjutkan pelatihan-pelatihan yang kemarin. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai masalah rugi-rugi di dalam sistem jaringan, terutama dalam jaringan distribusi. Dalam menyalurkan tenaga listrik dari sumber tenaga ke beban, maka tenaga listrik tersebut akan melalui jaringan, dan sepanjang jaringan tersebut sebagian tenaga akan diubah menjadi panas. Inilah yang disebut rugi-rugi. Kenapa? Karena rugi-rugi tersebut tetap tercatat oleh meteran tenaga di tempat pelanggan, tetapi tidak digunakan oleh beban atau tidak dapat digunakan oleh pelanggan. Kalau dia tercatat di meteran, berarti dia harus dibayar oleh pelanggan. Jadi itulah kenapa dia disebut rugi-rugi. Jadi panas, tidak bisa digunakan, tapi tetap dibayar. Kita lihat gambar di bawah ini. Nah, ini adalah gambar suatu jaringan distribusi yang kita mulai dari yang sini yang paling ujung ini ada gardu induk, kemudian dia dialirkan melalui jaringan tegangan menengah melalui meter di gardu induk tersebut. Kemudian dari jaringan tegangan rendah dia melalui trafo distribusi diturunkan dan dialirkan melalui jaring tegangan rendah. Jadi tadi jaring tegangan menengah, trafo distribusi, terus jaring tegangan rendah, baru melalui meter masuk ke instalasi pelanggan. Ini kira-kira secara garis besar saja ya. Kalau kita tinjau lebih lanjut pada gambar diagram di atas, maka di sini ada dua jenis panas yang timbul. Pertama adalah panas RI yang timbul di instalasi rumah pelanggan. Tercatat pada meter PLN, baik yang di rumah maupun yang di gardu. Panas RI dibayar oleh pelanggan, sehingga tidak merupakan kerugian bagi PLN. Tapi bagi pelanggan, panas ini tak dapat digunakan karena dibuang sebagai panas ke seling konduktor. Jadi merupakan kerugian. Lalu panas yang kedua adalah panas R yang terdapat di jaringan tegangan menengah, trafo distribusi, dan jaringan rendah. Jaringan tegangan rendah. Ya. Nah, ini tercatat oleh meter PLN di gardu, tetapi tidak ada yang membayar. Jadi ini merupakan kerugian. Kerugian siapa? Jelas kerugian PLN. Karena sudah disalurkan, kemudian tercatat, tapi nggak ada yang bayar. Jadi siapa? Ya PLN lah yang rugi dalam hal ini. Dalam kenyataan sehari-hari, semua panas yang timbul di jaringan selalu disebut rugi-rugi. Jadi kita nggak melihat ini ruginya siapa, ini ruginya PLN, ini ruginya pelanggan, kita nggak lihat di situ. Dan rugi-rugi itu dalam istilah yang lebih populer lagi disebut dengan losses suatu sistem jaringan. Jadi selain di jaringan, losses juga timbul seperti tadi saya katakan di trafo. Lalu dapat digambarkan diagram losses sebagai berikut ini. Yang pertama kali dari gardu induk, maka akan terdapat losses di jaring tegangan menengah. Ya. Kemudian terdapat losses di jaring tegangan di trafo, kemudian terdapat losses di tegangan rendah termasuk di instalasi. Sehingga losses total itu merupakan losses teknik dan losses non teknik. Di mana losses teknik seperti tadi saya jelaskan, panas yang timbul kemudian disebar ke sekitarnya. Kemudian losses non teknik itu ada losses yang tidak tercatat di meter tapi juga bisa dipakai oleh pelanggan, yaitu misalkan pencurian.
Kemudian juga ada model lain lagi, mungkin tercatat tapi tidak dibayar, yaitu di pemakaian sendiri yang instalasi PLN dalam gedung itu kadang-kadang juga nggak dibayar. Itulah yang disebut dengan losses non teknik, ya. Jadi ada pemakaian sendiri, kemudian ada pencurian, dan sebetulnya ada satu lagi yaitu kesalahan administrasi, yaitu pada saat waktu membuat sistem rekening ngitungnya salah atau gimana sehingga nggak tertarik, itu juga menjadi losses. Jadi ini ada losses di GTM, losses di trafo, kemudian losses di GTL dan instalasi, dan losses pencurian, losses pemakaian sendiri, dan losses administrasi. Itulah yang sebetulnya losses dalam pengertian sehari-hari. Jadi kalau kita lihat di gambar, maka ada 3 macam losses, yaitu losses jaringan tegangan menengah, losses trafo, losses jaringan tegangan rendah, dan instalasi. Ketiganya disebut losses teknik. Lalu losses non teknik, yang tadi saya sebutkan, pencurian, kemudian administrasi, kemudian pemakaian sendiri. Sekarang masalahnya adalah bagaimana cara menghitung losses. Nah, cara menghitung losses itu sebetulnya ada 2 jenis, yaitu menghitung losses pada saat perencanaan jaringan dan menghitung losses pada saat sudah beroperasi. Ini agak lain. Kenapa? Karena kalau pada saat perencanaan kan belum ada barangnya. Jadi terpaksa harus menghitung dengan suatu rumus pendekatan, di mana akan diketahui besar losses kira-kira sekian, jadi desain ini bagus. Tapi kalau dalam saat operasi jaringan sudah ada, kita mengukur terlalu banyak, sehingga nggak mungkin juga kita mengukur jelimet, itu nggak mungkin. Ya bisa ya mungkin ya, tapi ya membutuhkan waktu, membutuhkan banyak orang, itu nggak praktis. Lalu apa? Ada caranya sendiri, tanpa rumus tapi dengan hasil pengukuran. Kita masuk ke dalam pengukuran pada saat perencanaan. Pada dasarnya rumus pokok ada L sama dengan I kuadrat R kali T KWH. Jadi I kuadrat kali R kali T KWH. Lalu ada juga losses di trafo, itu yang di jaringan ya. Lalu yang di trafo ada lagi yang kita sebut dengan losses beban nol, yaitu karena magnetisasi dan lain sebagainya. Pada waktu trafo belum dibebani, dia sudah ada losses di dalam trafo itu, yang disebut dengan losses beban nol, yang umumnya itu dilakukan dengan pengukuran. Dalam penyampaian sehari-hari, beberapa hal ditemui yang mungkin kita tidak bisa menggunakan secara langsung rumus yang tadi itu, yang I kuadrat RT tadi, tapi harus kita adakan faktor-faktor pendekatan akibat yang kita ketemui dalam sehari-hari, yaitu pertama kali, umumnya beban bukan beban tunggal dan distribusinya tidak merata. Ini bisa kita lihat pada waktu saya mulai tegangan jatuh, di situ ada apa itu beban tunggal, lalu beban yang tidak merata, itu bisa dilihat di situ. Jadi pertama tadi ya, bukan beban tunggal dan distribusi tidak merata. Yang kedua, besar beban dalam periode 1 hari itu mempunyai harga yang terus berubah, seperti kurva itu nanti saya lihatkan. Jadi tidak terus misalkan 10 ampere terus enggak, tapi dia mulai dari kecil ya, mungkin kalau perumahan jam 7 pagi itu yang rendah ya, kemudian siang mulai naik karena ada orang sudah mulai nyuci, mulai masak AC, mulai apa, mungkin juga bawa kulkas dipasang dan sebagainya. Lalu beban puncaknya kapan? Pada malam hari, pada saat semua lampu hidup, TV semua hidup, AC juga hidup dan lain sebagainya. Lalu dia setelah mulai orang tidur, mulai banyak yang dimatikan, mulai turun lagi, sampai akhirnya kembali lagi nanti jam 7 kembali yang seperti semula. Tapi kalau pada industri, kalau itu lain lagi,
dia justru bukan punya siang pada saat banyak-banyaknya kerjaan, yaitu sekitar jam 11 sampai jam 1 itu merupakan puncak industri. Jadi kurvanya lain. Sedangkan kantor juga mungkin agak lain. Dia kantor itu mungkin lebih begitu jam 9 buka atau jam 6 buka, bebannya langsung tinggi dan konstan sampai waktu kantor itu tutup. Ya artinya nggak konstan sekali ya, tapi perubahannya nggak banyak. Itu kalau kantor. Salah satu contoh dari ini ada lagi. Tadi baru 2 ya, beban tidak terdistribusi merata dan bukan beban tunggal. Lalu beban berubah pada suatu periode, katakanlah 1 hari dia berubah terus. Lalu ada ketidakseimbangan pada fasa-fasa di sistem tersebut, terutama ini di jaringan tegangan rendah. Dia biasanya beban RST itu nggak sama, mungkin R-nya 100 ya, S-nya mungkin cuma 50, T-nya mungkin 60. Nah, nggak sama kan? Nah, 3 faktor ini ya, harus kita pertimbangkan dalam kita menghitung losses. Ini dalam fase perencanaan ya. Jadi kita nggak bisa langsung menggunakan I kuadrat RT. Kalau kita mau menggunakan itu, kita akan ditanya I-nya ini I yang mana berubah terus. Nah, ya kan? Jadi nggak bisa. Lalu apa caranya itu? Kita, ini dulu gambar ya. Gambar, salah satu contoh gambar mengenai ini disebut dengan kurva harian ya. Ini contohlah satu modelnya seperti ini. Nah, dari kecil naik terus, turun lagi, besoknya kembali seperti itu. Itu terus setiap hari modelnya modelnya beban ini.